Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, uswini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala qal a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmatnya, karena atas bimbingannya, karena atas petunjuknya, maka masih ada iman dalam hati kita. Sebab ukuran seseorang itu datang untuk taat kepada Allah, ukuran seseorang itu datang mendatangi masjid, rumah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, bukan soal jarak dekat atau jauh rumahnya dengan masjid, tapi soal iman yang ada di dalam dada, dan itulah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mudahnya, dengan bisanya kaki kita melangkahkan menuju masjid, tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan ini, maka itulah tanda kebaikan dari Allah, itulah rahmat, tanda kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim. Sebab ada orang yang rumahnya hanya beberapa langkah saja dari masjid, tapi tidak lebih cepat datang atau bahkan berat melangkahkan kaki itu menuju masjid dibanding mungkin orang yang jauh lebih jauh rumahnya daripada rumah orang tersebut. Maka tentu kembali bahwa inilah tanda-tanda kebaikan dari Allah. Kita semua yang berkumpul pada hari ini, Jumat Mubarak, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Seandainya hari itu ada komandannya, maka hari Jumat adalah komandan hari-hari yang lain. Maka kita bersyukur kita masih diberikan waktu di hari ini untuk berbanyak-banyak memperbanyak amal soleh dengan berzikir, membaca Quran, bersolawat, dan tentu saja mendatangi masjid untuk menunaikan kewajiban kita di hari Jumat sebagai seorang muslim, laki-laki, akil dan baligh. Sebab tidak boleh secara berturut-turut 7 hari seorang muslim tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan peringatan, tidak mendengarkan ayat-ayat pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti dia dengarkan 2 khutbah Jumat, bukan hanya 2 rakaat solat Jumat. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda yang mulia, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina insyaallah fi yaumil akhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula salawat dan salam itu pula tercurahkan
kepada sahabatnya, kepada keluarganya, anak cucu keturunannya, dan mudah-mudahan pula kita semua juga termasuk. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam bagi kami dan keselamatan pula bagi orang-orang soleh. Maka doa yang mungkin mesti kita ucapkan itu setiap hari. Terlebih kita hadir di zaman yang fitnah, zaman yang penuh cobaan ini. Orang baik ditutup mulutnya, orang jahat dipercaya. Tukang bohong diberi amanah, orang jujur dikatakan dusta. Ada dan itu kita bisa saksikan dengan mata kepala kita. Maka mari senantiasa kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah kepada kami yang benar itulah benar, kebenaran. Dan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah warzuqna ijtinabah. Dan tunjukilah kami bahwa yang batil itulah kebatilan, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran. Kalaupun kita masih ragu dengan berlantang suara kita menyuarakan kebenaran, setidaknya kita tidak menjadi orang-orang yang mendukung kebatilan. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam setiap momen-momen penghujung waktu, kebiasaan kita, apakah itu di penghujung bulan, apakah itu di penghujung tahun Hijriyah, juga di penghujung tahun Miladiyah, meskipun kita katakan kita tidak terikat dengan tahun-tahun Miladiyah, tanggal-tanggal Miladiyah, dalam arti tentu saja tidak boleh ikut-ikutan merayakan hari-hari yang tidak ada dalam ajaran Islam. Tetapi tentu di akhir tahun, jika ada orang meskipun itu tahun Miladiyah, kemudian membuat perencanaan-perencanaan di tahun-tahun akan datang, dan juga mengevaluasi satu tahun 2020 ini secara pribadi, boleh saja. Boleh saja. Hukumnya mubah saja. Tidak ada kaitannya dengan apakah ini merayakan tahun-tahun yang tidak ada kaitannya dengan Islam atau tidak. Tapi disebabkan karena hari-hari kita terikat dengan tanggal-tanggal kalender miladiyah, maka boleh saja kita memperhitungkan Januari insya Allah hafal juz 27 misalkan. Kalau sudah hafal 28, 29, 30 misalkan. Februari sudah hafal 10 hadis sehari-hari, pengembangan diri, kualitas diri kita sebagai seorang muslim. Maret insya Allah sudah lunas bayar utang misalkan. Maka tentu itu adalah hal-hal yang dibolehkan saja untuk menjadi perencanaan kita, serta evaluasi satu tahun berjalan di tahun sebelumnya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin menerangkan bahwa waktu yang paling baik untuk muhasabah ialah di malam hari, agar supaya dia dapat mengevaluasi aktivitasnya di siang hari. Karena tentu keutamaannya kita bekerja, keutamaannya kita belajar, keutamaannya kita mencari nafkah ialah di siang hari. Adapun di malam hari adalah waktu privat kita untuk keluarga kita, waktu privat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berkhalwat mengevaluasi diri kita. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana maka sejalan dengan firman Allah yang kami bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan keadaannya ghad, di hari esok. Hari esok apakah hari Sabtu yang dimaksud, apakah hari Ahad yang dimaksud, bahkan lebih jauh dialah hari yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul akhir, hari di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan ayat ini dengan mengatakan, hisablah diri kalian,
sebelum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah apa yang kalian siapkan untuk diri kalian sendiri berupa amal soleh untuk hari yang ditetapkan atas kalian dan hari yang kalian perlihatkan, yang kalian akan diperlihatkan pada Tuhan kalian. Ketahuilah, Dia Maha tahu, Maha teliti atas seluruh perbuatan kalian dan keadaan kalian. Tidak ada satupun dari kalian yang tersembunyi. Wallahu alimum bidatis sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muhasabah adalah ciri seorang mukmin yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala berkata, mukmin itu rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Adapun orang munafik lalai bahkan terhadap dirinya sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, maukah kalian aku beritahu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mengapa bisa sia-sia? Karena amalnya mungkin salah. Mengapa amalnya bisa salah? Karena bukan amal yang soleh. Bagaimana bisa dikatakan amal yang soleh? Setidaknya memenuhi dua syarat. Yang pertama, niatnya wajib, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, caranya mesti mengikuti tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada syarat yang ketiga, cukup dua itu saja. Niatnya ikhlas dan caranya mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, setidaknya muhasabah itu ada tiga. Yang pertama, menyadari dosa-dosa diri sehingga memunculkan keinginan melakukan perbaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mencegah dirinya untuk melakukan, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar mendorong dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Kapankah muhasabah itu? Setiap malam baik kita lakukan, setiap pekan bagus kita lakukan, di akhir bulan baik kita lakukan. Semua waktu-waktu itu yang jelas dikatakan Imam Mawardi tadi bahwa lebih dianjurkan jikalau itu waktunya dilakukan di malam hari. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka menarik ada satu kalimat, beberapa kalimat yang ditulis oleh salah seorang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Kalimat ini mesti menjadi awal di hari kita. Kalimat ini mesti mengawali hari kita di pagi hari, dan bagus pula untuk kita tutup di malam hari untuk menguatkan iman kita. Perbaharuilah iman kalian, kata Nabi, dengan la ilaha illallah. Maka kita bisa mengucapkan kalimat itu sembari menerjemahkan makna hakikat daripada kalimat itu. Orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh di zaman yang dulu tidak perlu menerjemahkan lagi kata itu. Sudah tertancap, menghujam dalam diri mereka. Tetapi tentu mungkin saja Al-Fakir secara pribadi saya juga tidak samalah tentu dibandingkan dengan orang-orang yang saleh di masa yang lalu. Maka tidak mengapa untuk kita menerjemahkan kalimat itu. Kita katakan itu, kita lisankan itu, kita lafazkan itu. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak ditakuti kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya bergantung kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada tempat berharap kecuali hanya berharap kepada Allah.
La ilaha illallah, tidak ada tempat berserah diri kecuali hanya berserah diri kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada hukum yang paling adil kecuali hanya hukum dari Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang kuasa memberikan mudarat kecuali itu pasti karena kehendak Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali itu karena kasih sayang Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang kuasa memberi pertolongan kecuali pertolongan itu dari Allah. La ilaha illallah, segala urusan kembali hanya kepada Allah. Wa la ilaha illallah, dan aku akan kembali menghadap Allah. Kita evaluasi kalimat itu, kalau perlu kita tulis, mengawali di pagi hari agar supaya apa? Agar iman ini tidak goyah. Ada orang di pagi hari masih bisa mengucapkan alhamdulillah, di sore hari hanya karena 200.000, di sore hari hanya karena 1 rak telur, di sore hari karena 1 dos Indomie, dia bisa menggadaikan keimanannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka sebagai penutup, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, la yu'minuna ahadukum, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Siapakah kamu? Nabi Muhammad SAW, atas perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan atas putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Oleh karenanya kita mungkin menangis mengingat dosa-dosa kita, mengingat dosa kita kepada istri kita, dosa kita kepada anak kita, bahkan dosa kita kepada kedua orang tua kita. Maka seharusnya juga itu diikuti dengan menangis. Apakah ekonomi kita, sistem keuangan kita, urusan rumah tangga, keluar masuknya uang kita itu masih dalam perkara yang Allah tidak ridhoi, atau sudah di jalan yang halal? Masih ada unsur ribanya atau sudah kita bersihkan? Harus sama, karena memang inilah fitnah kita hidup di zaman yang memisahkan agama dengan dunia, sehingga orang hanya mengevaluasi untuk dirinya, tapi dia lupa di sekitarnya. Maka kita boleh menangis bahwa sholat kita tidak khusyuk, tapi kita pun juga harus menangis kalau ada tetangga kita belum bisa pergi sholat. Itu cambukan untuk kita. Apa kita sudah ingatkan dia agar jangan sampai dia menghadap Allah sedangkan ternyata belum pernah sekalipun kalimat lisan kita mengajaknya, mari kita sholat dulu. Setidaknya sudah pernah kita sampaikan dakwah, sudah pernah kita sampaikan syiar agama ini, maka sudah cukup menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah bahwa saya sudah memperingatkannya, ya Allah. Maka begitu pula kita menangis dengan berbagai macam capaian-capaian yang belum kita capai, dosa-dosa, sholat khusyuk yang belum kita capai, maka pun juga harus sama kita menangis. Apakah hukum yang diberlakukan di negeri kita sudah hukum yang adil? Sebagaimana itulah yang kita katakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita pun berharap semoga Allah mengampuni kita semua, semoga Allah merahmati kita semua, semoga Allah menurunkan keberkahannya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.